بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, saudara-saudara segenap jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bagian ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita sebagai hambanya. Terlebih-lebih pada hari ini Allah sudah menyampaikan umur kita, memberikan kita keafiatan, kesehatan sampai pada hari yang ke-25 Ramadan tahun ini. Semoga Allah berkenan memanjangkan umur kita paling tidak sampai di akhir Ramadan dengan penuh kenikmatan di dalam beribadah, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai satu penguat ikatan batin antara kita dengan junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun secara zahiriah kita tidak pernah bertemu bertatap muka, tidak pernah bersua bercengkrama, tapi kita merasakan kedekatan yang teramat sangat dengan junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedekatan itu akan sampai ke akhirat yang kekal abadi. Kita akan menjadi bagian orang-orang yang berdekatan dan berdampingan dengan beliau. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, kata Nabi, ialah orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan muzakarah kita di subuh yang mulia ini, kami ingin menyampaikan sosialisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu tentang fatwa zakat fitrah. Karena mau tidak mau kita harus mengakui di tengah-tengah umat terus bergulir polemik dan perbedaan pendapat yang terkadang tidak jarang di antara saudara-saudara kita pada akhirnya saling salah menyalahkan. Padahal hakikatnya zakat fitrah itu adalah untuk memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dasar hukum zakat fitrah banyak kita temukan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abdullah ibnu Umar qala, dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, yaitu sa'an min tamrin, satu sa' atau satu gantang istilah kita, min tamrin,
yaitu kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri, bagi setiap insan, apakah dia budak ataupun manusia merdeka. Wal dzakari wal untha, bagi laki-laki dan perempuan. Was saghiri wal kabir, anak-anak dan orang dewasa. Minal muslimin, dari orang-orang yang Islam. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan kami diperintahkan untuk menunaikannya sebelum keluar menuju tempat solat Idul Fitri. Itu dasar hukum yang pertama menurut hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang lain dalam riwayat Imam Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas, yang akan membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataannya yang sia-sia, bahkan dari perkataan-perkataan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan kepada kaum-kaum masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, maka dia akan menjadi zakat yang makbul, berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Tapi siapa yang menunaikannya setelah selesai salat Idul Fitri, maka dia tidak menjadi zakat, tapi hanya sekedar sedekah biasa. Ini yang harus kita pahami tentang kadar ataupun jenis yang harus kita keluarkan sebagai zakat fitrah. Menurut tuntunan hadis, zakat itu berupa kurma, gandum, anggur kering, susu kering pada masa baginda Rasulullah. Kemudian para ulama-ulama kita mengkiaskan dengan kondisi di negara masing-masing. Maka di tempat kita ini, di negara kita ini, yang wajib menjadi zakat fitrah kita adalah bahan makanan pokok yang selalu kita konsumsi, yaitu berupa beras. Adapun di bahagian belahan timur, mungkin saudara-saudara kita ada yang kebiasaan memakan gandum, bahkan ada yang kebiasaan makan pokoknya jagung. Maka sesuai dengan makanan pokok, itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah menurut tuntunan para ulama-ulama kita. Selanjutnya, syarat-syarat zakat fitrah yang pertama tentunya adalah setiap muslim, setiap Islam, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian syarat yang kedua, ada kelebihan makanan sendiri ataupun orang yang ia tanggung pada malam setelah lebaran, pada malam setelah hari raya. Kalau umpamanya nanti kita hari raya hari Sabtu, maka harus ada bahan makanan kita sampai malam Minggu. Ada stok makanan kita sampai malam Minggu, dan lebih stok makanan malam Minggu masih ada, jatuhlah hukum wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau tak ada persediaan makanan kita, bahkan untuk hari raya Idul Fitri itu pun masih terancam, maka belum wajib mengeluarkan zakat fitrah, bahkan dia berhak menjadi mustahik yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Nah, kemudian setelah dia menjadi mustahik karena dia ketiadaan makanan, sebagai fakir ataupun sebagai miskin, kebetulan pada malam takbiran itu dia menerima zakat, sehingga zakat yang ia terima memungkinkan baginya untuk mengeluarkan zakat karena dihitung untuk stok bahan makanannya sampai di malam setelah lebaran masih ada, maka yang dari tidak wajib berzakat menjadi wajib berzakat fitrah. Itu poin yang kedua. Selanjutnya, mendapati bagian akhir dari Ramadan.
maka hukum wajib zakat fitrah itu ketika kita sampai kepada akhir Ramadan. Kalau istilah nanti lebaran hari Sabtu, hari Jumat maghrib itu sudah akhir Ramadan. Maghrib di malam Sabtu itu dihitung sudah bulan Syawal. Siapapun yang sampai umurnya ke sana, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Baik orang merdeka ataupun budak. Mungkin budak di tempat kita ini sudah tak ada. Baik anak kecil ataupun orang dewasa yang baru lahir. Kebetulan pas Ramadan terakhir itu lahir dia, atau di malam takbiran itu lahir anak, maka wajib orang tuanya mengeluarkan fitrahnya. Itulah yang dimaksudkan dengan mendapati bagian akhir dari Ramadan. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini sering kita lihat ada kebijakan-kebijakan di Badan Kenajiran Masjid yang membuat satu kebijakan mereka tidak menerima zakat lagi setelah malam takbiran. Mereka menyampaikan kepada jemaah kalau mau membayar zakat kepada panitia amal zakat masjid-masjid tertentu itu hanya batas akhir Ramadan. Ini yang menjadi polemik, sementara hukum wajib zakat itu setelah Ramadan berakhir. Nah, oleh karena itu rasanya kita kurang sependapat kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Justru pada malam takbiran itulah, disitulah perputaran umat untuk mengingat kewajiban-kewajibannya. Belum lagi mungkin kalau kita ingat kendala-kendala dari kesusahan-kesusahan sebagian saudara kita. Mungkin dia baru mendapatkan rezeki untuk membayar zakat itu pada akhir Ramadan itu. Akan tetapi karena kebijakan yang kita buat sebagai amil zakat walaupun dengan sistem dadakan, terakhir banyak umat ini yang tak tahu kemana dia harus menyerahkan zakat fitrahnya, sementara yang lumrah tempat dia menyerahkan zakat sudah tidak menerima lagi zakat fitrah itu, mana pada akhirnya banyak yang berprinsip berarti tak usah berzakat tahun ini. Maka besar sanksinya, kita menjadi musabbab, menjadi penyebab seseorang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Itu resiko akhiratnya. Ini yang harus kita pahami, terutama bagi saudara-saudara yang sudah ditunjuk baik oleh pemerintah ataupun BKM setempat sebagai petugas-petugas pengumpul zakat. Jangan sampai terjadi kesalahan yang mengakibatkan kita harus bertanggung jawab kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Karena masalah zakat bukan hanya masalah dunia. Pertanggungjawabannya bukan hanya kepada BKM, bukan hanya kepada Bazis, tapi pertanggungjawaban yang lebih besar nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi persoalan fidyah yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Memang di dalam agama Islam, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis dijelaskan ada satu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang tertentu yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, oleh karena itu bagi saudara-saudara yang ditunjuk sebagai petugas pengumpul zakat dan fidyah harus jeli memandang dan bertanya kepada setiap orang yang menunaikan fidyah itu apa alasan dia membayar fidyah. Ada banyak di antara kita hari ini, dia membayar fidyah, kita tanya, apa sebabnya bayar fidyah? Karena hamil Ustaz. Apa sebab bayar fidyah? Sedang menyusui. Padahal tidak ada hubungannya. Akan tetapi walaupun demikian, jika seseorang yang sedang hamil, dia tidak sanggup berpuasa, karena kalau dia berpuasa akan mendatangkan mudarat, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Dia hanya wajib mengganti di lain hari di luar Ramadan. Begitupun orang yang menyusui, kalau dia berpuasa sakit anaknya, mencret anaknya, demam anaknya, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Dia hanya wajib mengganti di luar Ramadan. Tapi ketika seseorang yang hamil, dia khawatir kepada kandungannya kalau dia berpuasa akan berakibat tidak baik,
Kekhawatirannya inilah yang menyebabkan dia harus membayar fidyah dan juga harus mengganti puasa di lain waktu. Begitu juga dengan orang yang menyusui. Dia khawatir kalau dia puasa nanti anaknya akan sakit. Padahal belum tentu sakit, tapi dia khawatir. Maka kekhawatiran inilah yang menyebabkan dia wajib membayar fidyah sekaligus wajib mengqada puasa. Jadi harus mampu dipisahkan. Jangan nanti setelah orang membayar fidyah, dia merasa sudah tidak wajib lagi mengqada karena tidak ada penjelasan dari kita yang menerima fidyah. Ini poin yang kedua, yang sering terlengahkan. Apa risikonya? Di dunia ini mungkin tidak ada, tapi nanti di akhirat kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kau terima fidyah si fulan di dunia? Kata Allah. Dia hanya Tuhan yang membayar fidyah. Tak bisa begitu jawab. Kalau di dunia ini bisalah kita bermain silat lidah, bisa bermain mata dengan hakim. Tapi nanti di akhirat, di hadapan mahkamah Allah, tak ada satupun yang akan membela kita atas segala tindakan perbuatan kita. Kemudian, fidyah itu hanya dikhususkan untuk fakir dan miskin. Maka jangan dicampur antara zakat fitrah dengan fidyah. Pisahkan dahulu. Kalau kita campur baru kita bagi rata, belum tentu di antara mustahik itu semuanya fakir miskin. Ada kalanya dia sebagai amil, ada kalanya dia sebagai ibnu sabil, sebagai muallaf. Jadi mereka itu tidak berhak mendapatkan fidyah. Yang berhak mendapatkan fidyah hanyalah fakir miskin. Maka objek penyerahannya itu harus dipisahkan. Setelah dipisahkan mana fakir, mana miskin, mana muallaf, mana amil dan seterusnya sampai kepada 8 mustahik itu kalau ditemukan, maka fidyah tadi ditambahkan kepada mustahik yang fakir dan miskin, tidak ditambahkan kepada mustahik-mustahik yang lain. Ini sasaran penggunaan fidyah itu sendiri. Nah, mungkin itu sudah kita pahami. Subuh ini kita hanya ingin menyampaikan dan mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 silam tentang membayar zakat fitrah dengan kadar 2,7 kg tetapi dibayar dengan qimah atau pengganti yang dalam hal ini lumrah kita adakan diganti dengan uang atau nilai. Majelis Ulama mengeluarkan fatwa boleh membayar dengan uang walaupun dengan kadar 2,7 kg. Kemudian timbul polemik, banyak di antara ustadz-ustadz kita yang menyampaikan tidak sah. Nah, inilah yang mau kita sampaikan. Kenapa Majelis Ulama berani menyampaikan fatwa bahwa itu sah? Ini yang harus kita pahami. Yang pertama kita kaji dulu tentang kadar dan jenis zakat fitrah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, an Zaid bin Aslam bin Iyad bin Abdullah ibnu Sa'id Abi Sarhin al-Amiri annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri, sungguh dia mendengar Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an yaqulu, berkata, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am, kami mengeluarkan zakat fitrah itu satu sa' atau satu gantang bahan makanan, au min sya'irin atau gandum, au min tamrin atau kurma, au min akitin atau susu kering, susu bubuk, au min jabibin atau anggur kering atau kismis yang kemudian dikiaskan sebagai bahan makanan pokok, yang untuk itu di Indonesia rata-rata bahan makanan pokoknya adalah beras. Itu jenis-jenis yang dijadikan sebagai zakat fitrah. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu an, amarona Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an nukhrija zakatal fitri,
untuk mengeluarkan dan menunaikan zakat fitrah an kulli shaghir, baik untuk setiap anak kecil atau kabir atau orang dewasa, wa hurru, orang merdeka, wa mamluki atau budak hamba sahaya, sa'an min tamrin aw sa'ir, satu gantang kurma atau satu gantang gandum. Wa kana yu'ta ilaihim bidzabib, dan terkadang ada yang membayarnya dengan zabib, anggur kering atau kismis, wa aqid, dengan susu bubuk, fayaqbaluna, maka Nabi pun menerima, memperkenankan. Minhum wa kunna nu'maru, dan kami diperintahkan an nukhrijahu, untuk mengeluarkan zakat fitrah itu qabla an nakhraja ila shalah, sebelum kami keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka, yaitu baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ayyaqsimuhu bainahum, untuk membagi-bagikan fitrah itu di antara orang-orang fakir miskin. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, aghnuhum an tawafi hadzal yaum, kayakanlah mereka agar mereka tidak sampai meminta-minta pada hari raya Idul Fitri ini. Nah, itulah perintahnya. Yang kemudian hadis ini dijadikan oleh Imam Hanafi sebagai dasar boleh membayar zakat fitrah dengan nilai atau uang. Karena ada bahasa aghnuhum an tawafi hadzal yaum, kayakan mereka atau bebaskan mereka agar mereka tidak jalan ke sana kemari meminta-minta pada hari ini. Itulah bahasa hadis itu. Imam Hanafi menafsirkan bahasa aghnuhum itu berarti tidak hanya sebatas makanan. Karena kalau bahan makanan pokok saja, berarti dia tidak mendapatkan kebutuhan yang lain. Sementara kalau dikeluarkan dalam bentuk uang atau dirham pada masa itu, dia tidak hanya mampu mendapatkan makanan, tapi mungkin bisa mendapatkan yang lain-lain kebutuhan dalam kehidupannya, minimal pada hari raya Idul Fitri itu. Inilah dasar Imam Hanafi membuat satu keputusan bahwa zakat fitrah boleh dibayar dengan uang. Sementara Imam Syafi'i sebagai imam mazhab kita mayoritas di daerah timur ini tidak menafsirkan hadis itu seperti itu. Imam Syafi'i tetap menafsirkan bahwa zakat itu tidak boleh diganti di luar dari makanan pokok yang dimakan. Kemudian kadar zakat fitrah, sepakat imam yang empat merujuk kepada hadis baginda Rasulullah, tidak pernah berselisih paham tentang kadar zakat fitrah atau jumlah zakat fitrah, yaitu sebagaimana yang disampaikan menurut Imam Syafi'i, qala fi Rawdah, berkata penulis kitab Rawdah, wa qala jamaah, yang disampaikan kepada jamaah, as-sa'u arba'u hafanat bi kaffai rajulin mu'tadilihima, bahwa satu sok itu adalah 4 tampungan 2 telapak tangan orang-orang dewasa yang normal. Jadi sepakat 4 ulama itu, karena bahasa hadis itu adalah 4 tampungan 2 telapak tangan orang-orang laki-laki dewasa yang normal. Itulah hadis baginda Rasulullah yang dijadikan satu patokan bagi 4 imam mazhab. Tidak ada berbeda pendapat pada bulannya. Nah, jadi terserah, karena ditakar dengan 4 tampungan 2 telapak tangan laki-laki dewasa yang normal. Itulah bahasanya. Maka Imam Syafi'i pun menakar dengan tangannya, Imam Maliki pun menakar dengan tangannya, Imam Hambali menakar dengan tangannya, Imam Hanafi pun menakar dengan tangannya. Masing-masing menakar dengan tangan masing-masing. Jadi sepakat 4 ulama, 4 imam mazhab tidak berbeda pendapat. Lalu kapan timbulnya perbedaan pendapat ini? Ketika zakat itu diangkat ke dalam sebuah timbangan. Disinilah terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i
4 tampungan 2 telapak tangannya ketika ditimbang itu hanya 2,7 kilogram. Kira-kira seperti itu gambarannya kalau kita timbang beras. Imam Maliki malah di bawah itu 2,1 kilogram. Imam Hanafi kebetulan telapak tangan beliau lebih besar dibandingkan imam-imam yang lain. Ketika ia tampung 4 tampungan telapak tangannya, ia timbang, ternyata jumlahnya 3,8 kilogram. Maka lebih banyak. Inilah yang harus kita pahami. Kapan terjadi perbedaan itu? Ketika zakat itu sudah dinaikkan ke dalam timbangan. Maka terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Imam Hanafi ini kebetulan adalah orang Irak. Sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi pernah mengatakan telapak tangan orang Irak itu lebih besar daripada telapak orang Hajjaz. Orang Hajjaz ini sebutan untuk bangsa Makkah dan Madinah. Jadi lebih besar waktu itu orang-orang Irak. Termasuk Imam Hanafi, perawakannya adalah orang yang besar. Tangannya pun besar. Maka jumlahnya ketika dinaikkan ke atas timbangan berbeda dan terjadilah perselisihan pendapat di antara para ulama-ulama kita. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kitab Wasau inda Abi Hanifah, satu sok atau satu gantang menurut Abu Hanifah, wa Muhammad rahimahumallah, dan Muhammad murid dari Imam Abu Hanifah, Thamaniyatu altalin bil Iraqi, bahwa satu gantang atau satu sok Irak, karena orang Imam Hanafi ini adalah orang Irak, satu sok atau satu gantang Irak adalah Thamaniyatu altalin, 8 rital, istilah dulu 8 rital. Wa qala Abu Yusuf, dan berkata Abu Yusuf murid Imam Hanafi. Jadi ada 3 orang murid Imam Hanafi yang terkenal, Muhammad, Abu Yusuf, dan Hasan As-Saibani. Nah, wa qala Abu Yusuf radhiyallahu an, Abu Yusuf radhiyallahu anhu mengatakan khamsatun artalin wa sulusu ritlin wa huwa qaulus Syafi'i. Abu Yusuf murid dari Imam Hanafi ini dia mengatakan bahwa satu sok itu 5/3 ritel. Dan itulah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. Jadi satu sok Imam Hanafi 8 ritel, satu sok Imam Syafi'i 5/3 ritel atau 5,3 ritel. Berbeda pendapat di situ. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, menurut ucapan baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sa'una asgharu si'an, sok kita atau gantang kita lebih kecil dibandingkan dengan sok orang-orang Irak. Itu yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan wasa' satu sa' wa huwa thamaniyatu alqalin fi qauli Abi Hanifah wa Muhammad radhiyallahu an. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, satu sok atau satu gantang itu 8 ritel, samaniyatu artalin fi qauli Abi Hanifah wa Muhammad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad. Wa huwa qaulu Abu Yusuful awal, dan itu juga menurut pendapat Abu Yusuf mulanya. Jadi baik Imam Abu Hanifah, baik muridnya Muhammad dan muridnya Abu Yusuf radhiyallahu anhum, mereka sependapat bahwa satu ritel itu, bahwa satu sa' itu adalah 8 ritel. Begitupun Abu Yusuf, mulanya dia berpendapat sama, 8 ritel. Summa roja', kemudian dia berubah pendapatnya. Abu Yusuf tadi merubah pendapatnya. Faqala khamsatu artalin wa thulusu ritlin min ashabina man waffaqa faqala
thamaniyatu artalin bil Iraqi kullu ritlin isruna istara fadzalika mi'ata wa sittuna istara. Abu Yusuf kemudian merubah pendapatnya, dia mengatakan 5/3 rital, dan didukung oleh sahabat-sahabatnya yang lain yang sepakat. Mereka mengatakan bahwa 8 rital Irak itu, satu ritalnya 20 istar. Maka kalau dijumlah 20 dikali 8 menjadi mi'atu wasittuna istaro, 160 istar, atau satu so' tadi. Wa khamsatu artalin wa thuluthu ritlin bil Hajjaz, sementara 5/3 rital Hajjaz atau bangsa Makkah dan Madinah itu, kata Imam Abu Yusuf, fi kulli ritlin thalathuna istara, satu rital orang Makkah orang Madinah 30 istar, satu rital orang Irak 20 istar. Maka ketika 20 dikali 8 menjadi 160 istar, 5/3 dikali 30 jumlahnya juga menjadi 160 istar. Di sini mulai ditemukan titik temu antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Jadi sama-sama 160 istar. Wa hadza laisa biqawi, tapi pendapat ini lemah. Itu menurut penulisan para ulama. Faqad nassa kitabun, kemudian ditemukan satu nas di dalam kitab Al-Ush wal Kharaja. Ada satu kitab yang terkenal, kitab Al-Ush dan Kharaja. An Abi Yusuf radhiyallahu an, di mana di dalam kitab itu Abu Yusuf, murid dari Imam Hanafi tadi, mengatakan annahu khamsatu artalin wa thuluthu ritlin bil Iraqi, adapun 5/3 rital orang Irak, wa huwa qaulus Syafi'i, itulah ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa inna ma raja'a, dan ketika Abu Yusuf murid Imam Hanafi itu merubah pendapatnya, Abu Yusuf hina hajja ma'ar Rasyid, yaitu perubahan itu terjadi ketika Abu Yusuf pergi menunaikan haji dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada satu saat beliau berkesempatan menunaikan ibadah haji ke kota Makkah dan ke kota Madinah bersama dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada qalal Madinah, kemudian pada tatkala mereka masuk ke dalam kota Madinah, Abu Yusuf tadi, murid Imam Hanafi tadi, wasa'alahum an sa'a Rasulillah, dia bertanya kepada penduduk Madinah tentang gantang yang disertifikatkan oleh baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah kita disertifikatkan. Dia bertanya kepada penduduk Madinah, macam mananya ukuran gantang menurut Rasulullah dahulu. Jadi ternyata mereka waktu memutuskan satu sa' 8 rital itu di Irak, mereka hanya memutuskan berdasarkan takaran mereka saja. Sebagaimana disampaikan Nabi bahwa satu sa' itu adalah 4 tampungan 2 telapak. 4 tampungan 2 telapak tangan laki-laki dewasa normal. Nah, pada mulanya baik Imam Hanafi, baik muridnya yang bernama Muhammad, baik muridnya yang bernama Abu Yusuf, sependapat bahwa satu sa' itu adalah 8 rital. Ketika Abu Yusuf menunaikan ibadah haji dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau bertanya kepada penduduk Madinah, bagaimanakah sebenarnya gantang menurut baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu sab'una saykhon, maka datang kepada Abu Yusuf 70 pemuka kota Madinah, 70 orang pemuka kota Madinah, minhum kullu wahidin yahmilu sa'atan, tiap-tiap mereka membawa satu gantang, sa'an tahta thawbih, yang mereka bawa di balik baju mereka. Jadi Abu Yusuf tadi bertanya kepada penduduk Madinah, kemudian pertanyaan itu menyebar dan datanglah 70 orang pemuka kota Madinah, masing-masing membawa gantang. Kalau istilah kita sekarang dulu seperti literan minyak, ada satu mangkuk,
literan minyak. Sekarang ya pakai keran mengisi minyak bensin. Dulu kan pakai literan kalau kita beli bensin eceran. Seperti itulah bentuk gantang itu. Mangkok, sebuah mangkok. Dan apa kata 70 pemuka kota Madinah ini? Faqala, mereka mengatakan, waristu haja an abi an abaihi ila Rasulullah. Aku mendapatkan ini dari ayahku, ayahku dari ayahnya, ayahnya itu dari ayahnya, dari ayahnya sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 70 gantang yang dibawa oleh 70 pemuka kota Madinah tadi adalah gantang yang bersanad sampai kepada baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara gantang yang dipakai oleh Imam Hanafi di negeri Irak tadi adalah gantang yang ia buat sendiri berdasarkan hadis baginda Rasulullah, satu sok itu 4 tampungan 2 telapak tangan laki-laki dewasa. Setelah Abu Yusuf menemukan gantang itu, kemudian diukur berapa isinya. Ternyata isinya adalah 5/3 ritel sebagaimana pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah oleh karena itulah ternyata pendapat Imam Hanafi yang semula 3,8 kg dalam bentuk beras di tempat kita, kemudian sudah diperbaharui lagi oleh muridnya yaitu Imam Abu Yusuf radhiyallahu anhu. Dari 3,8 kg dia menjadi 2,7 kg karena ternyata gantang yang digunakan oleh Imam Hanafi itu hanya gantang buatan Imam Hanafi. Sementara gantang yang digunakan Imam Syafi'i memang gantang yang sudah bersanad kepada baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka murid Imam Hanafi yang bernama Imam Abu Yusuf itu merubah kadar zakat fitrah yang mereka semula menetapkan 3,8 kg lah kita bilang sekarang biar gampang bahasanya, menjadi 2,7 kg. Inilah kenapa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berani mengeluarkan fatwa boleh membayar zakat fitrah dengan kadar 2,7 kg tapi dibayarkan dengan uang. Nah, inilah sumbernya. Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mereka sepakat tidak sah zakat dibayar dengan uang. Tidak sah zakat fitrah dibayar selain dari makanan pokok. Nah, itu intinya. Maka kita bagi saudara-saudara yang ingin membayar zakat dengan uang boleh dengan kadar 2,7 kg. Apakah itu berarti mengikut takaran Imam Syafi'i? Ternyata 2,7 kg pun bukan hanya takaran Imam Syafi'i, tapi juga menurut takaran Imam Hanafi yang diperbaharui oleh muridnya kemudian setelah ketetapan pertama itu, yaitu berdasarkan penelitiannya di kota Madinah atas 70 gantang bersanad yang ditunjukkan oleh 70 orang pemuka kota Madinah. Nah, itu yang menjadi patokan. Apa tujuannya? Agar kita tidak was-was untuk menunaikan zakat fitrah tersebut. Kenapa seperti itu? Dapat kita lihat siapa saja ulama-ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Yang pertama sahabat baginda Rasulullah, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, waqala Tawus, berkata Tawus. Apa kata Tawus? Qala Mu'az li ahli Yaman. Berkata Mu'az bin Jabal bagi penduduk Yaman. Apa kata Mu'az bin Jabal kepada penduduk Yaman? I'tuni bi ardin thiyabin khamisin aw labisin fis sadaqati makani sya'ir waz zurrah ahwana alaikum wa khairul li ashabin nabi fil Madinah. Kata Mu'az bin Jabal ketika dia ditugaskan untuk mengutip zakat di negeri Yaman, Mu'az mengatakan kepada penduduk Yaman, berikanlah kepadaku barang-barang yaitu semacam gamis atau pakaian-pakaian lain sebagai ganti zakat syair atau zakat jagung kamu, yaitu zakat fitrah, karena hal itu lebih mudah bagi kamu, kata Mu'az bin Jabal,
dan lebih baik bagi sahabat baginda Rasulullah di kota Madinah. Nah, ketika Mu'az bin Jabal ditugaskan sebagai pengutip zakat di negeri Yaman, pada saat itu perkembangan ekonomi di Madinah sudah sangat membaik, bahan makanan sudah banyak, tapi pakaian susah, masih jarang. Maka Mu'az bin Jabal mengatakan kepada ahli Yaman, penduduk Yaman, kalian kasihlah aku pakaian-pakaian, gamis atau pakaian-pakaian lain sebagai ganti zakat fitrah kalian. Itulah kira-kira bahasa kitanya. Di samping itu lebih mudah bagi kalian, karena di Yaman pakaian itu mudah. Di Madinah pada waktu itu pakaian masih sulit. Maka akan lebih mudah bagi kamu dan lebih baik bagi sahabat-sahabat baginda Rasulullah di kota Madinah. Artinya lebih bermanfaat. Karena makanan pada waktu itu sudah banyak di kota Madinah. Jadi kalau ditambah lagi makanan, maka terkesan berlebih makanan itu, tetapi yang kurang adalah bahan-bahan pakaian. Kenapa? Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, memang Nabi memerintahkan Mu'az bin Jabal untuk menjadi petugas pengutip zakat di negeri Yaman, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Dalam sebuah hadis kita melihat Ani bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas, anna Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman, telah mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Fa dzakarul haditsa fihi innallaha qad iftarada alaihim shadaqah, dengan titipan bahasa, yaitu kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, katakan kepada penduduk Yaman, apa katanya? Innallaha qad iftarada alaihim shadaqatin fi amwalihim, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka dari harta-harta mereka untuk diambil dari orang-orang kayanya, min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, dan akan diberikan kepada orang-orang fakir miskinnya. Itulah perintah baginda Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, yang menugaskan Mu'az bin Jabal sebagai petugas zakat di negeri Yaman. Kemudian pendapat Sufyan As-Tsauri, seorang tabi'in yang hidup setelah baginda Rasulullah wafat. Jadi tidak menjadi sahabat karena hidupnya di masa sahabat, maka dia menjadi tabi'in. Apa kata Sufyan As-Tsauri? La yastarid ikhrajul tamra aw asy-sya'ir aw al-burra fi zakatil fitri, bal law akhraja qimatiha mimma huwa anfa'u lil faqir jaza li annal maqsuda minha ighna'il fuqara'a anil mas'alati wa saddu hajatihim fi hadzal yaum. Tidak disyaratkan mengeluarkan kurma atau memberikan kurma atau gandum atau bur sejenis gandum dalam masalah zakat fitrah, kata Imam Sufyan As-Tsauri. Tapi andainya seseorang mengeluarkan harganya, membayar zakat fitrah dengan nilai, dengan uang, dengan dirham bahasa dahulu orang itu di sana, andaikan dia mengeluarkan harganya saja, itu akan lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Ini bahasa Imam Sufyan As-Tsauri. Maka hukumnya boleh, karena tujuan zakat itu ialah mencukupi kebutuhan orang fakir atau menutupi hajat mereka pada hari raya Idul Fitri itu. Nah, jadi kalau judulnya menutupi kebutuhan, berarti kebutuhan itu kan tidak hanya makanan. Di kota Makkah, orang itu makan kurma tidak pakai lauk, tidak pakai ikan. Tapi kita di Indonesia ada beras, tak cukup rasanya makan nasi tok. Paling tidak ada ikan asinnya, paling tidak ada sambalnya. Itulah makanya kenapa kemudian sebagian ulama berpendapat bahkan membayar zakat dengan uang itu lebih afdal, karena lebih menemui titik sasaran. Karena tujuan zakat itu ialah mencukupi kebutuhan orang fakir dan menutupi hajat hidupnya paling tidak untuk satu hari raya Idul Fitri itu. Itulah kenapa kemudian banyak pendapat yang membolehkan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dalam sebuah
kitab diceritakan an Qurrah, dari Qurrah qala, dia berkata ja'ana kitabu Umar bin Abdul Aziz fi sadaqatil fitrah, datang surat ketetapan Umar bin Abdul Aziz kepada kami tentang zakat fitrah. Karena beliau seorang Amirul Mukminin, sebagai seorang kepala negara, dia mengeluarkan satu kebijakan tentang zakat fitrah. Apa kebijakan yang ia keluarkan? Nisfu sa'in an kulli insan au qimatuhu nisfu dirham. Wajib zakat itu setengah sok bagi setiap manusia, atau nilainya atau uangnya nisfu dirham, setengah dirham. Nah, Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin di kota Madinah, pun mengeluarkan kebijakan boleh membayar fitrah dengan uang. Tuh. Kemudian pendapat yang lain, pendapat Abu Ishaq, haddatsana Abu Usamah an Zuhair qala sami'tu Aba Ishaq yaqul, Abu Ishaq berkata, datang kepada kami Abu Usamah dari Zuhair, ia mengatakan sami'tu, aku mendengar Abu Ishaq yaqulu, Abu Ishaq berkata, apa kata Abu Ishaq? Adraktuhum wa hum yu'tuna fi sadaqati Ramadan ad-darahim biqimati ta'am. Aku bertemu dengan sahabat-sahabat baginda Rasulullah, kata Imam Abu Ishaq, ternyata mereka pun membayar zakat Ramadan, zakat fitrah. Bahasanya zakat Ramadan, yaitu dengan dirham sesuai dengan harga makanannya. Jadi ini lebih apa lagi? Lebih jelas lagi. Imam Abu Ishaq mengatakan, dan itu didengarkan oleh Zuhair. Zuhair, apa kata Imam Abu Ishaq? Aku bertemu dengan sahabat-sahabat baginda Rasulullah di kota Madinah, dan mereka ternyata membayar zakat Ramadan atau zakat fitrah itu dengan dirham, dengan uang, sesuai dengan harga makanan. Jadi inilah dalil-dalil yang membolehkan kita membayar zakat fitrah dengan uang. Itulah kenapa kemudian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa sah membayar zakat fitrah dengan uang, walaupun dengan kadar 2,7 kg. Karena ternyata Imam Abu Yusuf, murid Imam Hanafi, sudah merevisi ketetapan keputusan Imam Hanafi dan Imam Muhammad muridnya, yang semula menetapkan bahwa satu gantang itu 8 ritel, tetapi setelah dia menemukan gantang yang bersanad dari baginda Rasulullah, maka Imam Abu Yusuf berani merubah keputusan gurunya Imam Hanafi dari 8 ritel menjadi 5/3 ritel, dari 3,8 kilo menjadi 2,7 kilogram. Kenapa ini kami sampaikan? Agar tidak ada keraguan-raguan pada diri kita. Walaupun banyak ustaz-ustaz kadang-kadang yang mengeluarkan, terkadang tak masuk di akal. Baru-baru ini ada masuk di grup WA Majelis Ulama, ada seorang ustaz berceramah, katanya boleh membayar zakat fitrah dengan uang, tapi dengan kadar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Rasulullah mewajibkan fitrah itu dengan kurma. Maka siapapun yang mau membayar zakat fitrah dengan uang, haruslah dengan harga kurma. Kalau harga kurma 3 kilo, yang sedang-sedang kurma harganya 50.000 1 kilo. Jadi kok dikali 3 berarti 150.000. Itulah pendapat ustaz-ustaz ini kadang-kadang yang tidak merujuk kepada pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat di tempat. Apa maknanya? Boleh saja kita membayar zakat fitrah dengan uang lebih nilainya dari 2,7 kg. Mau kita bayar dengan harga 3,8 boleh, kita bayar harga 4 kilo boleh, kita bayar dengan harga 5 kilo dan seterusnya boleh. Tapi jangan kita berpikir bahwa ketika kita hanya mampu membayar zakat fitrah dengan uang dengan kadar 2,7 kg, jangan kita berpikir bahwa itu tidak sah. Itu yang harus kita sampaikan. Maka sepakat para ulama, seabdol-abdol zakat fitrah itu ialah dikeluarkan dalam bentuk makanan. Sebahagian ulama berpendapat lebih afdol dengan nilai, melihat situasi dan kondisinya.
Jadi kalau kita melihat kepada ucapan ulama tadi disesuaikan dengan kondisi kita hari ini di Kota Medan ini, maka ternyata lebih afdal dengan uang. Karena ternyata dengan uang itu akan bisa menjangkau lebih banyak kebutuhan fakir miskin. Karena bisa dibeli beberapa barang dengan uang zakat tadi. Tapi kalau sudah diberikan beras, maka beras sajalah. Kalaupun dia semua membeli yang lain-lain, berarti dia harus jual dulu berasnya. Akan terjadi melihat situasi dan kondisinya. Jadi ada perbedaan pendapat. Kenapa pada masa baginda Rasulullah tidak disarankan membayar zakat dengan uang? Ada dua pendapat. Yang pertama, karena pada waktu itu alat jual beli adalah dengan barang yang sama, sistem barter. Walaupun ada dirham pada waktu itu, tapi belum sebanyak hari ini. Maka pada waktu itu tidak pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah tentang boleh atau tidaknya membayar zakat dengan uang. Karena pada waktu itu kebutuhan makanan. Itu yang pertama, sistem jual beli belum banyak memakai uang, tapi masih banyak dengan sistem barter. Nanti kurma tukar dengan gandum, gandum tukar dengan anggur kering, anggur kering tukar dengan akid, susu bubuk. Seperti itu. Walaupun sudah ada uang beredar, tapi masih banyak yang menggunakan sistem barter. Seperti saudara-saudara kita di pedalaman Papua, kan masih banyak jual belinya itu sistem barter. Orang tu bawa bahan makanan dari dalam, nanti dari luar ada yang mengasih rokok, ada yang mengasih cermin, ada yang mengasih barang-barang lain, sistem barter. Itulah kenapa pada masa itu tidak dianjurkan membayar zakat fitrah dengan uang. Inilah yang kemudian terus diperdalam oleh ulama-ulama kita, sampai kepada ulama kita di negara Republik Indonesia ini pun 2008 yang silam sudah mengeluarkan fatwa tentang sahnya zakat fitrah dibayar dengan uang walau dengan kadar 2,7 kg. Tapi kalau kita ragu, sanksi, nanti tak sah, aku bayar 3,8 saja, silahkan, boleh. Tidak menjadi satu keharusan. Akan tetapi perlu dipertimbangkan, jangan sampai ada pemikiran bahwa dengan uang segitu tidak sah. Ini yang harus dihindarkan. Karena boleh jadi dengan itu nanti banyak masyarakat ini yang justru dia memilih jalan lain. Bagus tak usah berzakat. Semua salah. Segini salah, segini salah. Udah tak usah berzakat. Yang lemah-lemah imannya, yang tak tahu hukum dan konsekuensi hukumnya, banyak yang memilih mundur tak jadi bayar zakat. Gara-gara perbedaan pendapat ulama. Ini yang harus kita hindarkan. Maka Majelis Ulama Republik Indonesia berusaha untuk menyeragamkan pendapat dari kalangan-kalangan ulama dari berbagai organisasi-organisasi Islam yang ada. Inilah mungkin kajian muzakarah kita, mengingat beberapa hari lagi akan jatuh hukum wajib zakat fitrah kepada kita. Semoga sosialisasi fatwa MUI ini dapat memberikan pencerahan kepada kita, paling tidak bagi diri kita pribadi dan anggota keluarga kita di bawah naungan dan tanggungan kita. Jangan ada kesangsian dan kecurigaan, karena agama itu diturunkan untuk memberikan satu kemudahan. Agama itu tidak diturunkan untuk menyulitkan umat, tapi untuk mempermudah umat. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita berpikir bahwa aturan-aturan dalam agama itu mempersulit kita, berarti cara berpikir kita sudah salah. Dan ini harus kita hindarkan. Oleh karena itu setiap kita menyampaikan arahan kepada umat, jangan sampai terjadi kontradiksi yang pada akhirnya bisa menghilangkan semangat ibadah umat itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.